Alhamdulillahi barril jawad alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad al-muwaffiq li tafaqquhi man latafa bihi wa ikhtarahu minal ibad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ghurril kiramil bararah wa sahbihi muntakhabiral khiyarah, amma ba'd. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratin nabir rasul. Al-Fatihatu kama nawa syekhina Syekh Ahmad Muhammad Musta'in wa kama nawa salafuna shalih wa ila hadratin nabir rasul wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa usul ila jami'i masyaikhina majma'in, khususan ila muassis hadhil wilayah wa khususan ila muassis hadal masjid wa khususan ila man dufina fi sa'ir hadal masjid wa ala alihi wa usuli wa dhurriyyatihim wa talamidihim wa khususan ila jami'iyah fi hadal masjid syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu ingkang dimuliakan oleh Allah, kita saged makempal dan majelis yang penuh barokah ini. Alhamdulillah, utamanipun kita di beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan hall yang terbesar di Indonesia, hall Solo. Semoga dengan majelis menika kita saged barokahipun Habib Ali Al-Habsyi Maulid Simtul Tiror. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saat hall Solo punika kathah tiyang niku dari berbagai penjuru. Ada dari Jakarta, ada dari Kalimantan, bahkan ada juga dari luar Indonesia. Betapa mulianya barokahnya Habib Ali Al-Habsyi. Niki tidak lain bukan karena kemuliaan beliau, rasa cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana beliau berkhidmah kepada ilmu. Beliau niku setiap hari, Habib Ali Al-Habsyi niku diceritakan setiap hari itu mengaji kurang lebih 17 sampai 18 kitab setiap hari. Barokahipun beliau menyempatkan waktunya, menggunakan waktunya untuk ilmu. Setelah wafat diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Seperti kemarin niku dari Majelis Rawdatul Muhibbin niku kemarin membuka penginapan, makan gratis. Lah niku yang daftar niku kathah saking Jakarta wonten, saking Tangerang, dari Jawa Timur hingga daerah Jakarta menika. Lah niku menawi perjalanan saking luar kota ke Solo, niku kan jarak tempuhnya sangat jauh. Nah niku ketika mau menjalankan kewajiban, karena memang bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan seorang manusia itu tetap mendapatkan kewajiban wa aqimus sholah, tetap wajib sholat. Nah aqimus sholah niki Bapak Ibu tenggene teori usul fikih, tenggene kitab Al-Waraqat niku merupakan al-amrul al-ijab, perintah yang menunjukkan kewajiban. Kewajibanipun maknanya masih am sebenarnya, masih secara umum. Di mana keumuman sholat, perintah sholat niki ditaksis dalam hadis-hadis Kanjeng Nabi terkait tata caripun sholat pripun, syarat rukunnya sholat pripun niki dereng dibahas dalam Quran, tapi dibahas dalam hadis Kanjeng Nabi. Begitu juga menawi tiang dalam perjalanan yang sangat jauh, tiang musafir bahasanya. Niku ketika mau menjalankan sholat, niku nggih ada beberapa keringanan-keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim.
wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun al taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Wa idza darabtum fil ardi, Imam tengene kitab An-Nuqat Al-Uyun karyanya Imam Al-Mawardi, tengene kitab tafsir Al-Mawardi niki beliau menjelaskan bahwa maknaipun wa idza darabtum fil ardi aisirtum li annahu yadribul ardi birijlihi fi sayrihi kadarbihi biyadihi walidzalika summiya as-safaru fil ardi daraban. Dados jika kita menempuh sebuah perjalanan, jika kita menempuh baik dengan kendaraan, baik dengan berjalan kaki, maka falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholawati, maka kita diperbolehkan apa? An taqsuru minas sholawat. An taqsuru minas sholawat itu apa? Dan mriki dijelasaken an taqsuru minas sholawat itu kita diperbolehkan untuk meringkas sholat-sholat kita. Maksudnya pun meringkas apa? Nah, niki ada konsep namanya jamak qashar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi qasr sholati wa jam'iha yajuzu lil musafiri ay al mutalabbisi bis safari qasr sholati ar-rubaiyati la ghairiha min thanaiyati wa thalathiyati wa jawazul qasr sholati ar-rubaiyati. Tenggane kita foto korek dijelasaken Bapak Ibu. Jika kita kok menempuh perjalanan bagi seorang musafir ya, mungkin dari luar kota menuju Solo. Kalau ten mriki ten Hal Solo dari Angsal, terlalu dekat. Lah niku untuk napa? Bisafari qaslu sholati ar-rubaiyati. Kita diperbolehkan untuk mengqashar salat yang berbangsa 4. Maksudnya berbangsa 4 napa? Ya yang 4 rakaat niku, yang lain mboten angsal. Minat tanaiyati la ghairiha minat tanaiyati. Terus menawi kok salatnya namung 2 rakaat nggih mboten angsal dikosor. Seperti salat subuh niku mboten angsal dikosor. Mangke dados 1 rakaat kan bingung mangke pripun niku 1 rakaat. Napa malih napa? Wa thalathiyati, salat yang 3 rakaat, salat maghrib. Salat maghrib nggih dereng angsal dikosor mboten angsal. Salat maghrib dikosor niku mangke pripun? 1,5 ngono. Mangke lucu mangke. Terus mboten angsal. Yang diperbolehkan apa? Wa jawazu qasru sholati ar-rubaiyah. Terus yang diperbolehkan itu salat yang berbangsa 4 rakaat. Gitu, zuhur kali asar, kali isya niku yang boleh qasar. Lah memang jamak kali qasar niku sebenarnya 2 konsep yang berbeda. Menawi kok kita kepingin qasar mawon mboten jamak nggih angsal. Jamak mawon mboten qasar nggih angsal. Jamak kali qasar dibarengaken nggih angsal. Semisal kok kita perjalanan saking Solo dan Surabaya misal. Niku kita ngersakaken naik motor misalnya. Saat waktu sholat duhur, kita ngersakaken sholat qasar mawon mboten jamak. Nggih mboten napa-napa. Maka sholat duhur 2 rakaat qasar. Mangke perjalanan malih baru sholat waktu sholat asar sekalian istirahat sekalian sholat. Lah niku sholat malih 2 rakaat. Nggih mboten napa-napa. Terus duhur di waktu duhur 2 rakaat, di waktu asar 2 rakaat. Niku opsi pertama mboten. Opsi kedua napa? Opsi kedua jamak mawon. Nggih mboten napa-napa. Terus perjalanan naik sepeda, di waktu duhur niku mangke 4 rakaat 4 rakaat. Salat duhur kali salat asar dikumpulkan. Mangke di waktu salat asar niku mboten usah salat malih. Kados sampun dikumpulkan di waktu duhur niku istilahnya pun jamak takdim. Nah niki. Nek kok badhe ziarah benjing temu ziarah mboten bulan November. Niku mangke ada tata caranya, nanti dikasih insya Allah disukani tata cara sholat jamak dan sholat. Soalnya ini penting Bapak. Kenapa? Karena kita kok memaksa sholat tepat waktu di saat nopo, di saat emang kondisinya mboten memungkinkan. Malah kalau orang nggak tahu ilmunya itu bisa-bisa mboten sholat. Nah ini malah lebih bahaya. Mending nopo ketika mau perjalanan itu kalau bisa di manajemen sholatnya juga.
Kula niku menawi badhe berangkat, asli kula kan Surabaya. Nah dari Solo terus Surabaya niku kula berangkatnya nggih saat masuk waktu sholat zuhur. Terus setelah masuk sholat waktu zuhur, kula naik kendaraan riyen keluar dari kecamatan. Misalnya stasiun. Nah, kula jamak takdim di stasiun. Kenapa? Karena nanti ketika perjalanan melewati zuhur, asar, maghrib, isya. Menawi kok mboten kula jamak takdim nggih kebablasan sedaya. Mangke baru di isyanya jamak takhir. Nah, niki strategi untuk gimana caranya kita tetap menjalankan sholat. Kok semisal sudah terlanjur, sudah berada di bis betul turun mandek, betul dados betul saged jamak. Maka solusi pun pripun? Maka sholat dihormatil waktu. Dados nggih sholat sak waktune mawon kali lungguh mboten usah wudu. Tapi mangke setelah nyampe di tempat tujuan mangke diulangi malih sholatipun, diqodho ibaratipun. Nah, ini kalau memang sudah terlanjur. Tapi sarannya pun apa? Nggih diatur malih napa? Dibuat strategi. Gimana caranya perjalanan tetap lancar, sholat tetap lancar. Nah, ini penting. Sholat itu sebagai pertimbangan penting. Ampun ketika kita merencanakan perjalanan terlewat pertimbangan sholat ini ampun sampai terlewat terkait wudunya pripun kayak ngoten. Nah niki bi khamsi syara'itola. Syarat-syarat qasar niku mboten gangsal lho, mboten angsal tiba-tiba meringkas sholat, mboten angsal. Harus ada syarat-syaratipun. Apa mawon? Al awwalu ayyakuna safaru ay asyaksu fi ghairi maksiatin. Ketika kok badhe perjalanan niku nggih tujuanipun harus cetha. Ampun sampai tujuan kagem maksiat. Lah niku menawi kok tujuanipun cetha maksiat, maka mboten sah perjalananipun. Mboten angsal qasar, mboten angsal jam, mboten angsal ruksa salat. Niku karena tujuan maksiat. Contohipun tujuan maksiat nopo? Aku tak ten Jakarta, kate melu judi. Nah, ini kan maksiat nih. Ibu tenang saja. Misal naudzubillah wonten tiyang saking kota A gitu, mengikuti hal Solo untuk apa? Untuk mencopet. Nah, niki nggih tenang saja. Naudzubillah. Tujuan dari awal niat niku pun kelentu, akhirnya di tengah-tengah nggih mboten dapat ruksa. Nggih mending tujuanipun napa yang sae-sae. Meskipun di tengah-tengah mungkin wonten naik turun, namanya iman kan naik turun kan gitu. Jadi dimakfu. Kadosé napa? Karena kita di awal sudah niat tujuannya mulia. Nah, penting nih, niat ini penting. Kalau bisa kita niku kemana-mana kita niatkan ibadah. Kiai kula Gus Musta'in Al-Sohan itu selalu mengingatkan kepada santri-santri ini pun, kalau kemana-mana itu harus tujuannya ilmu. Contoh, kok kita badhe ten Solo Safari, badhe ten Juruk Solo Safari. Niku ampun coba tujuannya menghibur diri ampun. Kalau bisa ya kula niat ten Solo Safari. Niat apa? Niat mencari ilmu. Nanti senajan mangke teknis mencari ilmunya pripun wallahu a'lam. Nggo menawi kita kok ningali napa monyet, masyaallah ada seekor kera, maka dicari ilmu hikmahnya. Kera niki mirip dengan manusia tapi lebih sempurna manusia. Alhamdulillahnya dapat syukur. Terus ningali napa kok wonten hewan disukani makan, masyaallah niki hewan kok hidupnya menunggu dikasih orang. Alhamdulillah kita menjadi manusia bisa mencari sendiri, bisa bekerja. Nah, niki banyak hal-hal seperti itu. Atau masalah fikih, ini kotorannya kura-kuranya ini najis nopo mboten. Nah kayak gitu tuh bisa kita gali. Yang penting niat riye. Senajan mangke teknisi tentu kok mbok kelakon mbok mboten nggih mboten napa-napa. Sing penting niat. Iya, penting ngoten niat. Wonten cerita niku suatu saat niku wonten tiyang niku ketika di akhirat niku kaget ketika dikasih buku catatan amal dari tangan kanan ke tangan kanan. Otomatis kan amalan baik. Terus dibuka. Ada apa? Amal ibadah sedekah, ada
amal ibadah haji, ada amal ibadah umroh dan lain sebagainya. Yang niki protes teng Gusti Allah. Ya Allah, kula niki saumur-umur ya Allah, mboten nate haji, mboten nate umroh, mboten nate sedekah. Kadose kula mboten gadah harta ya. Kula iku kagemangan angel. Kok jenengan tulis haji umroh niku pripun ceritane? Lalu apa jawabannya? Lah niki jenengan niku senajan kok mboten nate haji, mboten nate umroh, kula tetep tulis haji lan umroh. Kenapa? Karena jenengan selalu berangan-angan, ya Allah, semoga jikalau kula niki angsal arta sekian akan kula gunakan untuk haji, untuk umroh. Artinya ada niat yang sangat tinggi, ada niat untuk melaksanakan. Jadi Gusti Allah itu saking Rahman Rahim ya Bapak Ibu. Kita niat api, mboten dilakoni nggih entuk pahala. Niat elek kok mboten dilakoni nggih entuk pahala. Terus niat api mboten dilakoni entuk pahala, niat kok dilakoni nggih tambah dobel, niat nggih tangsal, kelakuane nggih angsal. Kok niat elek kok tiba-tiba nggak dilakukan niat elek itu nggih dapat pahala karena nggak jadi melakukan perbuatan buruk. Saking rahmat Gusti Allah. Nah niku dados yang diperbolehkan untuk mengkosor niku napa? Perjalanan yang tujuannya bukan maksiat. Huwa syamilul lil wajibi ka qadha'i dainin. Seperti napa? Seperti perkara yang wajib. Misal kita perjalanan untuk tujuan perkara yang wajib niku napa? Bayar utang. Nah, bayar utang ini wajib, ampun sampai mboten bayar utang. Tiyang niku kok ketika punya hutang tenggane atiku pun ngeremehaken utange, maksudnya mboten wonten dorongan untuk bayar utang, nggih bakalan dipersusah untuk bayar utang. Nah, konsepnya utang niku ngoten. Kalau semisal tiyang niki nggak ada utang tapi dibuat serius, artinya nopo? Kula iku nek duwe harta nang pengin bayar utang, ditekankan ngoten terus insya Allah mboten kerasa utangnya tiba-tiba lunas. Cicil tiba-tiba lunas. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Konsepnya hutang niku ngoten. Semakin kita lari, dia nggak kebayar-bayar. Ngoten. Nah, kalau seperti membayar hutang, maka karena itu perkara wajib maka boleh. Walil mandubi juga untuk perkara yang sunnah, tasilatur rohimi. Nah, kalau perkara yang sunnah itu seperti silaturahmi. Yang benar niku silaturahmi apa silaturahim? Silatu sami mawon. Ten gene alfiyah niku wonten silaturahmi, silaturahim, silaturihmi, silaturihimi dan lain sebagainya. Niku sami mawon, bener sedaya. Menawi kepengen viral membuat forum silaturihmi, nanti viral ya. Membuat forum silaturahmi remaja masjid apa nih? Masjid Yahya. Nah, mangke viral. Lain buatan viral kayak berarti yang wis nonton iki keliru ngetik berarti saya nonton. Nah niki. Walil mubahi kasafari tijaratin amat. Nah, sepertinya kalau yang mubah nopo? Perjalanan untuk perdagangan. Niku nggih mboten napa-napa. Sebenarnya perdagangan gak angsal bisa berniat ibadah kalau diniati ibadah. Amma safaru al maksiatu kasafari liqat ittariqi fala yuturah fihi biqasri wala jam'ila. Kok wonten tiyang niku perjalananipun tujuane maksiat. Contohipun apa? Tujuan badhe ketutarik niku napa? Begal. Oh klitih, benten nggih. Begal kalau kita sami mboten. Intine ngoten ya. Kok wonten tiyang niku badhe begal, perjalanan jauh-jauh badhe begal, maka perjalanan niku mboten saged diperbolehkan qasar. Biasanipun niku kula angsal critane mboten semar bener napa mboten. Biasanipun niku pusate begal niku ten Lampung. Mangke dikirim ten Jawa, biasane ngoten. Tapi meskipun Lampung niki katanya kota begal terus ngoten. Tapi ampun diremehkan, Lampung niki riyen niku zamannya Mbah Hasyim.
Niku langsal cerita saking salah satu Kyai Anas saking Klaten. Niku beliau sowan langsung dan salah satu yang di niku. Dados ketika zaman Mbah Hasim niku, Mbah Hasim menunjuk 9 orang wali. 9 orang wali niki ditugasi Mbah Hasim nopo? Kagem jaga Nusantara kali kagem jaga NU Nahdlatul Ulama. Nah, 9 orang niki Bapak Ibu, sakniki uripe ten Lampung sedaya. Dan tasih sugeng. Umuripun sekitar 200-an sekian. Ada satu yang meninggal niku Simbah Yai Maimunah. Niku meninggal. Lah, niku napa? Niku banyak yang menyamar. Kalau Simbah Yai Maimunah niki menyamar dados kayak dukun bayi, bagian bidan lah, bidane wong Jawa ibaratnya. Iki disanjangi bahasa ngeten, jenengan kalau belum ada yang mampu menggantikan, jangan meninggal dulu. Akhirnya nopo nggih sampai saat ini dari meninggal, sampai menemukan siapa yang mau bisa menggantikan beliau niki, 9 wali niki. Niki setelahipun wali abdal, wali kang jogo sak negara. Niku Bismillahirrahmanirrahim. Wa tsani an takuna masafatu ay asafaru sitatu asyra farsahan tahdidan fil asai wa la tusibul muddatu ar-ruju' minha wal farsakhi thalathatu amyalin wa hina idin famajmu'ul farasikha thamaniyata warfa'un milan. Nah niki. Dados selanjutipun jaraknya niku ten mriki dijelasaken pinten 16 farsah. Kalau 15 farsah niku kalau di kilometer niku sekitar 82 kilometer. Nah, meskipun ulama niki beda pendapat Bapak Ibu. Dados fatwanya ulama niku sesuai dengan backgroundnya ulama. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku backgroundnya tiyang mboten sugih. Akhirnya nopo? Nggih untuk kan ten bahasa hadis niku mboten jarak. Tapi dengan bahasa hadis itu masyafata ini 2 kali perjalanan. 2 kali perjalanan itu apa? Unta dalam keadaan kenyang dan kenyang lah. Itu berjalan sampai lapar. Nanti disukani ma'am malih sampai kenyang malih, di perjalanan malih sampai lapar malih. Lan itu 2 kali perjalanan. Dan itu ulama beda pendapat terkait ngitung ngoten. Kalau Imam Syafi'i karena backgroundnya tiang mboten gadang. Dados untone nggih unta standar. Akhirnya jaraknya sekitar 82 km. Kalau Imam Hanafi itu tiang sugih. Kami sugih niku sampai kata wonten tiyang utang sampai miliaran. Kok ketinggali dapurane niki mboten saged bayar. Nggih mboten ditagih. Jaga atine tiyang saking sugih beliau. Bahkan beliau itu salah satu ajarannya beliau itu kalau ngitung duit itu nek iso ten ruang tamu saking sugih. Tujuannya nopo? Ben ditingali tiyang. Tujuannya nopo? Ben umat Islam niki mboten diremehaken. Ben umat Islam niki dimuliakan. Biasanya kan orang itu ningali orang Islam kesannya orang nggak punya orang. Imam Hanafi juga mensyiarkan wong Islam ini sugih-sugih, wong Islam ini mulia. Akhirnya salah satu syaratnya bilang kalau beliau ngitung duit kan ruang tamu. Nah karena beliau backgroundnya orang kaya akhirnya nopo unta ini unta yang kualitas bagus kan otomatis staminanya kuat, terus nampung makannya nggih kathah. Akhirnya jaraknya lebih jauh lagi. Imam Hanafi itu sekitar 114 km minimal kosor. Nah, ketika memahami kiai-kiai gimana dilihat seperti Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah itu fatwa-fatwanya keras-keras seperti yang beberapa diamalkan oleh teman-teman Wahabi. Lah memang kenapa fatwanya keras? Karena memang Imam Ibnu Taimiyah ini beliau ketika itu hidup di zaman peperangan. Akhirnya fatwanya keras. Dan kita melihat namanya bagaimana backgroundnya ulama ketika
Nah, Imam Syafi'i ini dirasa paling pas dengan Indonesia. Karena masyarakat Indonesia kebanyakan mengikuti mazhab Syafi'i. Wa tsalitsu ayyakuna al-qasiru mu'addiyan li sholati arba'in. Selanjutnya qasar itu hanya diperbolehkan untuk sholat yang 4 rakaat yang sholat adat, bukan qadha. Maksudnya adat itu apa? Di sholat di waktunya. Kayak sholat duhur di waktunya sholat duhur, sholat asar di waktunya sholat asar. Boten sholat yang sampun offset, sampun kebablasan. Menawi kok tiang perjalanan gitu, pun kebablasan duhurane telas. Akhirnya di waktu asar, saat mengkodok di waktu asar niku sholat duhur bukan asar di kosong, gitu. Sempurna 4 rakaat. Jadi kalau sholat asarnya baru boleh karena di waktu asar. Kecuali kalau tadi ada istilah dijamak. Makanya dijamak niku pripun? Dijamak niku kalau mau jamak takhir, niku nggak harus kerentekan hati. Kalau niat jamak takhir, boten angsal tiyang niku matur perjalanan sholat duhur boten niat nopo-nopo, tiba-tiba sudah masuk sholat waktu asar, tiba-tiba mau jamak takhir angsal. Ibaratnya itu mirip keremehan. Harusnya itu seawal sudah direncanakan. Pulau badhe di waktu duhur ya, pulau badhe niat jamak takhir di waktu asar. Nah, baru diperbolehkan saat waktu asar nanti, maka boleh sholat asar dulu, baru sholat duhur dulu, boleh sholat duhur dulu, baru sholat asar dulu di waktu asar. Tapi kalau jamak takdim, jamak yang di awal itu harus urut, yaitu duhur yang baru asar. Kalau jamak takhir asar harus urut, kalau jamak takdim harus urut. Warabiu ayyun biya al-musafir al-qasr li sholati ma'al ihrami biha. Niat qasar niku ketika takbiratul ihram. Pas Allah Akbar niku niatnya apa? Kalau bahasa Arab usolli fardhu dhuhri qasran raka'atain lillahi ta'ala. Kalau bahasa Arab mboten paling minimal usolli fardhu dhuhri qasran. Minimal qasar mawon ya bukan jamak. Kalau bahasa Indonesia kalau niat sholat fardhu duhur qasar lillahi ta'ala. Pun menawi bukan sakit bahasa Arab, bahasa Jawa ya betul, bahasa Inggris ya betul. Tapi tenati. Kalau bahasa di luar bahasa Arab diucapkan batal, betul salah. Kalau melafadzkan suara niku kalau di dalam sholat harus bahasa Arab dan harus ada hubungannya dengan sholat. Wal khamisu alla yu'timma fi juz'i min sholati bi muqimin ay bima yusolli sholatu tamatan yashmila al-musafiru al-mutimmi. Selanjutnya menapa syarat selanjutnya niku tiyang kok badhe sholat qasar niku ampun derek jamaah sing tiyang sholat mboten qasar. Iki kathah kasus terus biasa ten napa rest area. Padahal acak, wonten tiyang sholat biasa. Wonten tiyang kepingin sholat qasar, kepingin fadilah jamaah tiba-tiba nepuk derek sholat qasar. Nah, niku yang sholat qasar mboten sah. Apa yang sholat yang dados imam nggih mboten menapa. Imam niku mboten wajib niat imam. Tapi kalau makmum wajib niat makmum. Kalau kepingin dadi makmum nggih wajib niat makmum. Menawi kok mboten niat makmum nggih mboten dados makmum. Kalau imam kok dijadikan imam sama seseorang, kok tiangnya buatan niat imam, maka yang dapat fadilah jamaah makmumnya mau, imamnya bukan. Tapi kalau imamnya tetap niat imam, misalnya depok, terus seketika langsung pulang niat terus imam, tetapi ya, maka imamnya kita angsal awalnya sholat sendirian, terus niat imam, maka angsal terus niat imam itu buatan kudu di awal tak gitu imam. Di tengah-tengah misal awalnya sholat jamaah mengenaikan nepuk terus sebagai jamaah di tengah-tengah niat imam maka asal pada jamaah. Tapi kalau ditepuk buatan niat imam bisa sama tapi emang buatan asal fadilah jamaah kan imamnya kalau imamnya terutama. Terus bagaimana kalau yang imam qasar yang makmum sholat biasa? Nah, ini malah terusan. Nopo malih nek mboten kertos. Dan kok wonten yang itu sholat ini kata kasus ini malah sing ngeten. Imam itu qasar.
Tiba-tiba ditepuk kali tiang sholat biasa, niatnya pengen jamaah. Dia bukan apa-apa, makanya sing kosong bukan kudu tajus, bukan kudu niat imam. Makanya sing nawa, nek sing kosong yakin, sing makmum ini kosong juga, monggo malah asal wahala. Nek bukan tidak tahu itu malah diperbolehkan. Tapi kalau semisal tahu lah, ini malah masalah. Nah kalau yang makmum karena memang nggak tahu imamnya itu kosong, maka dia kalau tahu kan jadi kita kalau itu bisa dihukumi khilaf ulama. Menurut saya, mending nggak tahu tiba-tiba kok tiba-tiba sholat, walau nggak tahu asal wahala jamaah. Wal khamisu alla ya'tama yajuzu lil musafiri ayyajma'a baina sholat ad-dhuhri wal 'ashri taqdiman wa ta'khir wa huwa ma'na qawluhu fi waqti ayyuhum masya'a. Kok badhe niat jamaah mongko kalau badhe niat jamaah niku angsal milih badhe jamaah takdim atau jamaah takhir. Dan niku ora paketane lho dhuhur gandengane asar, maghrib gandengane isya. Ampun diwala-wali asar kali maghrib ampun. Apa isya kali subuh ampun. Beda ora asar subuh ora ampun. Ampun jelas pun sakate ngoten. Sakate niku dhuhur kali asar, maghrib kali isya. Hikmahnya apa? Hikmahnya itu kita saged mempasangkan kan waktu zuhur dan asar kan lumayan lami dipasangkan. Terus maghrib isya kan artinya lami, makanya saged dipasangkan. Hikmahnya apa? Terus pakai dan boleh pilih mau takdim atau mau takhir. Syaratnya kalau takhir nopo? Kalau takhir itu dia harus iktikaf pulau dan jadinya jamaah. Terus sebenarnya kok menawi macam sekali derek Jawa dan wali Jawa Tengah, wali Jawa Tengah itu lebih dari 82 km lebih terputus penting lebih lah itu nanti bisa kok perjalanan sampai memiliki Isya nawi Isya berarti sholat biasa karena subuh sholat biasa. Nah, kalau waktu dhuhur ke asar kok badhe kersa jamak takhir. Maksudnya jamak takhir mangke biasanipun strategi tiyang ngeten. Jamak takhir dhuhur asar. Terus asare mangke jamak takhir itu mepet maghrib. Sekitar jam 5 menjelang setengah 6 dari maghrib. Jamak takhir dhuhur asar mangke ngoten niku ngenteni sedina maghrib. Maghrib langsung jamak takdim. Jamak takdir itu pun bebas, kalau ini itu langsung berangkat lagi. Jadi strategi ini nah itu kalau mau jamak takdir di luhurnya harus ketika ampun melu-melu buatan nanti nopo tiba-tiba daerah sholat jamak takdir ampun saran-saran. Biasanya pun khususnya panitia itu mengarahkan monggo saran-saran niat jamak takdir. Pripun niate nggih setengah hati mawon kula jamak takdir itu rasa itu mau nanti boleh masyarakat. Baru kalau takbiratul ihram itu baru harus ada syaratnya, ada usolli fardhul dhuhri majmu'an ilal asri jama' takbiron qasron ilahi ma'mumat itu atau bahasa Jawa kula niat sholat dhuhur kula kumpulaken sholat asar jama' takbir qasor ma'mumat ilahi kalau niat orang Jawa itu betul-betul terpenting terhati bahkan yang wajib terhati itu ucapan dari selanjutnya wa yajuzu lil hadiri ay al muqimi fi waqtil maghrib ay yajma'a bainahuma ay al-dhuhra wal 'ashri wal ay al-dhuhri wal 'ashri wal maghrib wal isya'i la fi waqtil thaniyati bal fi waqtil ula minhum.
Kalau bagi itu harus sholat jamaah. Dan ketika bagi masuk musim hujan, sholat ketika hujan deras itu kita diperbolehkan jamaah. Diperbolehkan jamaah takdim. Kalau jamaah takdim mau terasa. Misal kok ten griya, apa pun ten masjid, misal ini aku jamaah. Tapi kok udah jauh rasanya masjid dari masjid kok susah. Tapi ya syaratnya jamaah loh, jamaah. Akhirnya orang bawa silat jamaah, jamaah di jamaah. Terus belum asar jamaah. Syaratnya nopo, syaratnya itu udahnya kecak dengan ada atau pas ada pas. Ampun modal udahnya ini pun jam 9. Waktu itu jam 1 untuk sholat ini dan dua sering jamaah. Tak sholat jamaah apa dan itu bukan asal kayak jam 2 sampai jam 1 bukan sholat apa. Terus yang diperbolehkan udahnya ketika saat ada tepat atau dari sebelum ada duhur asar di duhurnya, maghrib isya di maghribnya. Kalau mau jamaah karena hujan. Lah ada ketentuannya juga. Mboten ansal sampai naik ada ketentuan. Apa mawon? An balagh al-matar a'la at-tawqi wa aswal an-a'la wa wajadtu asyurut as-sabiqatu fi jam'i taqdim. Wa yustaratu aidan wujudul matar fil awwal sholataini wa la yakfi wujuduhu fi asna'il ula. Syarat yang pertama adanya hujannya itu hujannya itu deras. Minimalnya gelas mau bawa nanti dengan kok modal itu kelambi pun kelas, sampai basah kuyu. Sandalnya kelas. Nah, itu ukurannya pun terus. Tapi kok tentang pulau bahasanya kalau kayak ini loh. Kami ngerti. Ya, rasanya kayak bawang dari sini buatan kamu, ya terasa, ya dibablas. Tapi ini sakit gitu tetap sholat biasa. Tentu saat ini teknologi payung dari ditambah untuk teknologi jas hujan. Ini sakit gitu tetap angkat. Selanjutnya apa? Bahwa jatuh asyur as-sabiqatu fi jam'i taqdim. Wa syaratu aidan wujudul nadar fi awal sholataini wa la wujud al-akhirah. Hujannya itu harus tetap hujan sejak awal takbiratul ihram sholat yang pertama, padahal berasal dari itu sampai salam. Kalau semisal saat sholat duhurnya itu di rakaat ketiga pun reda hujannya, maka meneransal harus sampai salam pertama langsung lanjut sholat kedua. Itu masih hujan. Kalau sudah kedua ya kan ansar. Nanti itu sholatnya biasa ya. Wujudu inda salami minal ula, harus hujannya masih saat salam yang pertama. Sawan istamar al-matur pada tadi. Selanjutnya masih berkelanjutan misalnya. Wa tahtasu rukhsatal jam'i bil matari bil musolli fi jama'atin di masjidin aw ghairihi min mawadi'i jama'ati ba'idun urfan wa ya'ata bil masjid aw ghairihi. Nah ini yang enggak jauh kalau penting. Cara selanjutnya adalah rukhsahnya jamak takdim karena hujan itu nopo khusus untuk orang yang mengejar sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Kalau misalkan di masjid kok misal biasa itu sholat jamaah itu di musola, maka yang penting harus berjamaah. Harus biasanya sholat jamaah tujuannya karena mengejar sholat jamaah. Akhirnya kok kita dalam harus jamaah takdim. Karena memang ini fadilahnya kenapa kok orang disyariatkan seperti itu, karena Kanjeng Nabi itu saking menganggap pentingnya sholat berjamaah. Terus
soal ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tapi juga lihat kondisi. Kalau semisal kita selalu umroh amin dan Masjidil Haram itu kalau semisal memang buatan beriktikat mungkin lama atau di umroh. Dan itu ketika di Masjidil Haram itu sebenarnya di asal jamaah karena puncak yang pertama pada ketika asal jamaah. Tapi ya enak-enak. Umpamanya kalau di kosong ya enak-enak. Karena apa? Panggilannya kan besar. Terus kita sesuaikan. Kalau mau kepepet, tapi kalau memang benar-benar perjalanan itu malah lebih utama di kosong. Kalau belum perjalanan, tapi kalau sudah sampai tujuan, lah itu makin ada 3 jenis. Yang pertama jika sudah ikat tujuannya itu umroh bensin bantu nginep 10 dino. Maka ketika sampai tujuan itu berasal jamaah berasal kosong. Tapi kalau ikat bola makin nginepin namun paling dinten atau 1 hari. Maka ketika sudah di tujuan itu, tujuan dalam maksudnya bukan rumah loh, ya tujuan pergian. Itu angsal sampai 3 hari. Lah yang paling enak itu buatan usaha itu. Terus pulau pokoknya itu buatan Jakarta, bukan dinten. Maka kalau kayak gitu kita boleh menjamak kosong selama 18 hari. Mungkin kosong kalau nggak ada kali emang itu 12 dino kosong terus dua rasa bisa dua rasa terus yang memang ini disesuaikan cara pilih memang asal. Tapi kalau sekarang tahu ya sebaiknya ketika sudah sampai tujuan di sholat sama kali semoga dengan apa yang kita pelajari menjadi barokah bagi kita yang berada di kita barokah itu muassis masjid bahaya. Maka kita selalu barokah beliau, syafaat beliau dengan barokah itu Habib Ali Al-Habsyi mu'alif mulai dari dulu kita juga asal syafaat barokah atau kita keluarga kita lah anak dulu kita amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ala hadina wa ala salih al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.